Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Pak Fajar dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 Bahasa Indonesia, dan pada video kali ini kami akan mengulas ataupun menilai beberapa cerpen dari buku Seno Gumira Aji Dharma yang berjudul Sepotong Senja Untuk Pacarku. Perkenalkan, nama saya Kira Tala Farsya dari absen 22. Nama saya Yasmin Faraulia dari absen 35. Nama saya Raita Hauda Zahra, absen 34. Saya Diresa Kilan-Kilan, absen 3. Saya Zahra, absen 16. Oke. Jadi yang pertama, di sini aku bakal ngejelasin soal identitas dari buku Sepotong Senja Untuk Pacarku karya Seno Gumira Aji Dharma. Nah, jadi buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama di Jakarta pada tahun 2002. Buku ini memiliki 218 halaman yang cukup banyak dan dengan ukuran 18 cm. Buku ini berisi kumpulan cerpen yang bertema senja, penuh dengan renungan tentang kehidupan, dan dalam cerita utamanya dikisahkan Sukap yang mengirimkan sepotong senja untuk pacarnya, yaitu Alina, menghadirkan cerita yang menyentuh tentang cinta dan keindahan senja. Jadi menarik banget buku ini buat kita ulas. Oke. Lanjutnya nih, kalau udah tadi identitas bukunya, alangkah baiknya kita akan membahas identitas pengarangnya. Siapa tuh? Seno. Siapa sih Seno Gumira Aji Dharma tuh? Ceritain dong, Pak. Kita bahas dari masa lalunya dulu. Oke. Jadi Seno Gumira Aji Dharma, seorang putra dari Profesor Dr. M.S.A. Sastro Ami Jojo, seorang guru besar nih di Fakultas MIPA Gajah Mada. Udah tau lah ya UGM di mana. Tapi lain ayah, lain pula anaknya. Seno Gumira Aji Dharma sangat bertolak belakang dengan pemikiran ayahnya. Nih, setelah lulus SMP, Seno tidak mau melanjutkan sekolah. Kenapa tuh? Kenapa dah? Dia tuh, aduh gimana ya? Kan udah punya kehidupan yang mamanya. Makanya lahirnya aja di Boston kan, di Amerika. Coba. Nah, dia tuh karena terpengaruh nih cerita petualangan Old Shatterhand di rimba suku Apache karya pengarang asal Jerman Carney. Nah, dia pun nih mengembara mencari pengalamannya gitu pas saat remaja, kayak anak remaja lagi. Dari jatuh gini dulu. Betul banget. Nah, seperti di film-film, ceritanya seru, kayak menyeberang sungai, naik kuda dengan sepatu mocasin, sepatu model boot yang ada bulu-bulunya. Nah, selama 3 bulan tahu dong, selama 3 bulan ia mengembara di Jawa Barat lalu ke Sumatera. Jauh banget gak sih? Jauh banget, parah. Sampai nggak sih? Dari Boston atau? Iya, makanya mengembara naik kuda. Hah? Dari Boston? Dari Jawa? Itu umur berapa? Itu pas SMP. Oh. Pas SMP. SMP aja udah begitu kan. Nakal. Kita SMP di Jakarta. Apa-apa lah ya, emang seorang jenis beda asing. Jenis cerpen. Jadi dia kan membuat cerita Sepotong Senja Untuk Pacarku tuh imajinasinya kan kepake banget ya. Iya. Daripada sih imajinasinya liar gitu ya, San. Bener banget sih. Unik ya, unik. Sangat ciamik, keren. Nah, sampai yang ke Sumatera. Nah, sampai akhirnya jadi buruh pabrik kerupuk di Medan. Oh, sumpah, kok bisa? Bayangkan di Medan jadi kerupuk. Jadi tukang kerupuk, ya buruh kerupuk. Kayak bapaknya gitu, guru besar ya kan, guru besar fakultas MIPA di UGM. Tapi anaknya tukang kerupuk. Jangan deh. Gak apa-apa sih, cari pengalaman gitu. Nah, karena kehabisan uang, dia minta nih uang kepada ibunya. Tapi ibunya ngirim tiket untuk pulang, kayak pulang dulu sini gitu. Maka ya udah, Seno akhirnya karena kehabisan uang, jadi Seno pulang dan meneruskan sekolahnya. Nah, lanjut nih temanya ketika si Seno di SMA. Ia sengaja memilih SMA Santo Thomas, kayaknya udah ada yang tahu, yang boleh tidak pakai seragam. Nah, komunitas yang dipilih juga sesuai nih dengan jiwanya, bukan teman-teman di lingkungan elit, perumahan dosen bulak subur yang di UGM, rumah orang tuanya, tapi komunitas anak-anak jalanan yang suka tawuran dan ngebut di Malioboro.
banget. Nah, dia juga ikut teater ala pimpinan Azwar AN selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu dia mulai tertarik di bidang seni. Nah, terus akhirnya dia terlibat dalam dunia kesenian kan. Nah, memulai kegiatan sastranya dengan menulis puisi, cerpen, terus juga menulis esai. Nah, puisinya yang pertama dimuat dalam rubrik puisi lugu, pertama dimuat dalam rubrik. Nah, terus itu juga masuk majalah aktual asuhan Reni Silado. Cerpennya yang pertama dimuat juga di Surat Kabar Berita Nasional, dan esainya yang pertama juga tentang teater dimuat di Surat Kabar Kedaulatan Rakyat. Nah, Seno kemudian mendirikan pabrik tulisan yang menerbitkan buku-buku puisi dan menjadi penyelenggara acara-acara kebudayaan nih. Hingga kini Seno telah menerbitkan belasan buku yang terdiri kumpulan sajak, cerpen, esai, novel, dan karya non-fiksi. Nah, karya-karya bukunya antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, Mati Mati Mati, Sajak 1945, kedua Bayi Mati, Sajak 1978, ketiga Catatan Mira Sato, Sajak 1978, keempat ada Manusia Kamar, cerpen 1988, yang kelima ada Penembak Misterius, cerpen 1993, yang keenam ada Saksi Mata, cerpen 1994, yang ketujuh ada Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi, cerpen 1995, yang ke-8 adalah Sebuah Pertanyaan untuk Cinta, cerpen 1996, yang ke-9 ada Negeri Kabut, cerpen 1996, 10 ada Insiden, novel 1966, yang ke-11 ada Ketika Jurnalisme Dibungkam, Sastra Harus Bicara, esai 1997, dan lainnya. Atas prestasinya di bidang penulis cerpen, Seno Gumira Aji Dharma mendapatkan penghargaan dari Radio Arif Rahman Hakim ARH untuk cerpennya Kejadiannya pada 1977. Dari majalah Zaman untuk cerpennya Dunia Gorda 1980, dan cerpen Cermin 1980 dari Harian Kompas untuk cerpennya Midnight Express 1990, dan Pelajaran Mengarang pada tahun 1993, dan dari Harian Sinar Harapan untuk cerpennya juga Segitiga Emas 1991. Selain itu, Seno juga memperoleh penghargaan penulisan karya sastra dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk kumpulan cerpen Saksi Mata 1995. Keren banget kan, banyak banget prestasinya. Dan terakhir ada penghargaan Southeast Asia SEI Award, ya kan keren banget dia sih ya. Award untuk kumpulan cerpen Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi pada tahun 1997. Jadi karyanya banyak banget ya. Banyak banget dan dapat penghargaan semua. Nggak cuma Hampir cerpen, semua. nggak cuma Ulas ini aja. Iya. Ada esai, terus ada novel juga. Tapi kalau menurut aku ya, Mm-hmm. dari perjalanan hidupnya yang panjang tadi, mulai dari kehidupan SMP sampai SMA yang merantau kemana-mana, Iya. sebenarnya beliau ini sudah menemukan di mana bakat dia dalam Iya. bidang sastra, dan itu Jati dia menekuni dirinya. di situ gitu Iya, ya. ada maknanya lah. Beliau sukses di bidang Iya, itu. bener. Kalau bertolak belakang sama ayahnya yang guru besar MIPA kan. Lanjut aja nih. Iya, lanjut aja Lanjut. dong. Lanjut aja dong. Lanjut Ya, ke boleh, siapa sih? lanjut. Apa? Punya. Oh, di buku ini tuh Ada kan, Mas? ada beberapa judul. Nah, kita dari masing-masing kita tuh udah baca judulnya ini satu-satu. Terus Ya. kita mau kasih esensi masing-masing dari kita terkait judul yang udah kita baca itu. Mungkin bisa dimulai dari siapa dulu yang mau dulu? Siapa dulu? dulu? Bang Kuncup ya. Siapa yang duluan? Dari sini nih. sinopsis. Iya. Ya, Sinopsis dulu deh, boleh. boleh. Singkat cerita. Oke, jadi dari sebagian banyak cerpen yang ada di buku Sepotong Senja Untuk Pacarku ini, ada satu cerpen yang menurut saya menarik. Salah satunya ada cerpen yang berjudul Mercusuar. Nah, di sini jadi sinopsisnya adalah buku ini mengisahkan tentang seorang tokoh ataupun seseorang yang terpesona dengan sebuah mercusuar misterius yang berdiri di sebuah pulau terpencil. Mercusuar ini memiliki penjaga yang konon akan melayang ke angkasa setiap kali senja tiba. Dari situ udah mulai menarik kan, aneh kan? Penasaran sih, penasaran. Nah,
mercusuar ini tuh sangat tua dan tidak terdaftar secara resmi di buku manapun. Jadi banyak orang yang anggap mercusuar itu hanya bayangan dan kerap menghilang setiap ada seseorang ataupun manusia yang ingin mendekatinya, mau menyelidikinya gitu loh. Jadi mercusuar ini bisa aja menghilang gitu kalau misalnya ada orang mau menghampirinya. Setiap senja penjaga ini berdiri di terasnya, memandang lautan dengan penuh kesunyian dan kesendirian. Menurut legenda yang tersebar dari mulut ke mulut, penjaga ini tuh akan mengangkat tangannya dan perlahan-lahan melayang ke angkasa, seakan-akan dia tuh menyatu sama langit. Oh, ini gambarannya mulai kebayang. Kehadirannya ini hanya terlihat ketika senja dengan semburat langit merah yang menyala-nyala, dan tidak ada yang tahu bagaimana mercusuar ini tuh bisa berdiri dan siapa yang membangunnya. Tetapi para pelaut yang melintas selalu mencatat keberadaannya dalam buku-buku perjalanan mereka. Narator di cerita ini juga secara rutin mengunjungi pulau itu untuk menyaksikan mercusuar tersebut dan mencoba merasakan misteri yang meliputi penjaga dan mercusuar itu. Meski seringkali melihatnya dari jauh, ia selalu mendengar cerita dari penduduk setempat tentang mercusuar yang tidak nyata dan hanya sebuah bayangan. Bahkan ia pernah mendengar suara ringkih kuda dari dalam mercusuar yang menambah suasana mercusuar itu jadi magis, jadi misterius. Dan singkat cerita, jadi di akhir cerita ini tokoh atau naratornya ini menyadari bahwa setelah kematiannya ia tuh kembali ke teras mercusuar setiap senja. Nah, jadi plot twistnya tuh ternyata penjaga yang di mercusuarnya itu si penulisnya sendiri, naratornya sendiri. Lanjut, jadi penulisnya ini kan kembali ke teras mercusuar setiap senja nih setelah dia mati. Dan dalam bentuk yang tak terlihat, ia juga menggambarkan pengalaman melayang di sekitar mercusuar, bermain-main dengan ombak di sekitar mercusuar, dan menikmati matahari terbenam. Ia terus menyaksikan keindahan dan kesepian dari tempat yang sama. Menjalani siklus yang tak berujung, dengan anggun ia menutup pintu mercusuar tanpa melihat lagi dan menggambarkan penerimaan atas realitas hidup dan kematian. Jadi cerita ini emang menarik sih ya, dan bisa dibilang aneh. Imajinasi. Iya. Ternyata plot twistnya kan dia mati kan. Iya. Kita nggak kebayang. Oh bayang mati gitu. Oke nggak sih? Tapi kira nangkepnya sendiri mercusuar itu sebagai apa? Nah iya tuh poin menarik. Nah ini sebagai simbol sih mercusuarnya itu. Untuk sebagai apa simbolnya mercusuarnya ini, masing-masing dari pembaca mungkin beda gitu opininya masing-masing. Tapi kalau menurut aku mercusuarnya ini simbol menyendiri. Sesuai sih sama tadi jalan cerita. Iya, Iya kesendirian gitu kan yang dibilangnya. menarik kan? Terus kalau penilaian dari sisi Kiran tentang judul itu gimana? Ceritanya. Sebenarnya gimana ya? Emang susah sih ya gimana cara nilai cerpen ini, soalnya kan dari segi alurnya ataupun cerita tentang apa tuh kayak aku aja masih kayak bingung gitu loh, kenapa Harus dibaca ulang lagi. bukan kenapa bisa terjadi kayak gitu loh. Pas di bagian mananya? Pas di bagian akhir, jadi kan di akhir cerita tuh si penulisnya ini kembali nih, dia tuh setelah kematiannya dia tuh ternyata orang yang menjaga mercusuar itu. Oh penjaganya tiap ini ke teras ya? Iya. Mau lanjut cerpen berikutnya. di sini gitu. Cap. Oke lah ya. Oke. Jadi cerpen yang paling menarik dari yang aku baca tuh judulnya Hujan, Senja, dan Cinta. Romantis banget. Judulnya udah romantis Iya, banget. romantis banget ya. Hujan, Senja, Nah, Cinta. jadi cerpen
cerpen ini tuh mengisahkan hubungan antara dua tokoh yang saling mencintai, digambarkan melalui simbol hujan dan senja. Nah, jadi sang pria ini tuh benar-benar mencintai sang hujan hatinya dan mengirimkan hujan sebagai bentuk perwujudan cintanya. Hujan itu tuh terus mengikuti sang kekasih kemanapun ia pergi, dan kekasih itu tuh membuatnya merasa selalu ditemani dan dilindungi. Nah, awalnya tuh hujan tersebut membawa kebahagiaan dan ketenangan bagi kekasihnya. Tapi lama-lama tuh cinta mereka mulai memudar, dan hujan yang dulunya dinanti malah merasa terganggu. Nah, ketika hujan udah gak diinginkan lagi, mereka berdebat tentang cinta yang telah berubah. Sang pria masih mencintai, namun si ceweknya nih udah gak merasakan hal yang sama. Akhirnya mereka pisah, walaupun hujan masih sering muncul. Jadi kayak seakan-akan mewakili cinta mereka yang masih tertunda. Sedih sih. Sedih kamu Dari aku judul yang aku baca, aku kira bakal yang kayak romantis gitu. Iya, kan. Ternyata Sena emang bikin plot twistnya nggak kebayang. Tapi dari sisi kamu, menurut kamu nih ada nggak sih kayak keunggulan atau kekurangan dari cerpen ini? kalau keunggulan sih menurut aku dalam segi pemilihan kata-kata di cerpen itu tuh benar-benar yang romantis gitu. Buat aku sebagai pembaca aja tuh juga ikut terhanyut dalam cerpennya gitu kan. Terus menurut aku tuh cerpennya tuh ada penerangan kata ganti tuh jadi memudahkan aku buat baca dari semua cerpen itu. Yang paling gampang tuh itu sih. Penggunaan hujan, senja, dan cintanya juga tuh menjadi satu paket yang membuat sebuah perasaan serta ingatan yang selalu bertaut satu sama lain yang menimbulkan perasaan mendalam. Nah, simbolisme dalam cerpen ini kan memanfaatkan hujan dan senja sebagai simbol untuk menggambarkan perasaan si tokoh utama. Hujan ini tuh perwujudan cintanya yang selalu hadir, mengikuti, dan berusaha memberikan kebahagiaan. Sementara si senja ini melambangkan keindahan cinta yang fana dan tak selamanya bertahan. Simbolisme ini memperkaya makna cerita dan membuat aku sebagai pembaca tuh terlibat dalam refleksi tentang cinta dan keabadian perasaan dalam cerita tersebut. Cerpen ini juga menghadirkan konflik yang realistis lah dalam kehidupan nyata gitu loh. Apalagi terutama dalam menggambarkan cinta yang memudar seiringnya waktu gitu. Dan rasa kehilangan datang bersamaan. Konflik antara harapan dan kenyataan dalam cinta ini dekat dengan pengalaman kisah nyata lah ya. Sehingga aku sebagai pembaca tuh mudah mengerti dan terasa ya relate lah. Pengalaman relate. Kalau enggak gitu sih. Bukunya buat remaja kan? Iya, benar sih. sih, cocok banget buat kita. Kalau kekurangannya mungkin alur ceritanya terkesan rumit sama bertele-tele gitu. Maksudnya kayak dalam beberapa bagian tuh aku merasa alur cerpennya lambat sama berputar-putar gitu aja. Kayak terutama saat menggambarkan cinta dan hujan yang mengikuti tokoh dia, yaitu si tokoh dia bagi beberapa pembaca. Terus detail yang berlebihan ini tuh bikin rasa monoton aja gitu. Itu terus yang bahas. Si hujan-hujan senja gitu. Lalu menurut aku tuh ceritanya agak rumit antara si tokoh suami yaitu dia dan si istri yaitu dia yang membingungkan kayak kenapa mereka nggak kelihatan marah gitu melihat pasangannya sendiri tuh nggak setia gitu loh dalam cerpen ini. Terus dalam cerpen ini tuh kisah si suami istrinya tuh kurang banyak disinggung lah gitu kan. Jadi membuat sebagian ceritanya ini tuh terasa kurang logis saja, terutama ketika menggambarkan sikap pasangannya tuh menerima perselingkuhan yang ya secara pasif sih gitu. Mungkin kalau pengembangannya lebih pada karakter ini mungkin bisa memperkuat konflik dalam cerita ini sih. Jadi ada konflik tapi penulis tuh nggak mau jelasin kayak rinci konfliknya gimana, terus tokohnya jelasin perannya sih dalam cerita itu apa gitu, cuman dihadirin aja kita nggak tahu ngapain gitu di situ. Jadi gitu. Mau lanjut Siapa? ya? Siapa lagi? Siapa Siapa deh? ya? Aku deh harus Tadi kayak aku belum nyebutin kayak kekurangan Oh kelebihan iya. dari Kelebihan Iya, kekurangan. soalnya kan tadi aku baru nyebutin apa? Iya. Jelasin sinopsisnya kan. Boleh. Jelaskan dulu. Oke deh. Karena tadi
aku lupa nyebutin kekurangan lebihannya dari cerpen mercusuar. Aduh, Iya. kacau. Oke, jadi kelebihan dari cerpen mercusuar ini menurut aku, pertama, cerpen ini ditulis dengan bahasa yang indah dan puitis, sehingga ngebuat pembaca, ya salah satunya aku, terbawa suasana dengan terkait dengan perasaan tokoh. Kedua, cerpen ini juga memiliki tema yang universal. Jadi pembaca itu tuh bisa nyimpulin ataupun nyampein interpretasinya mereka sendiri tuh secara luas. Jadi mungkin dari masing-masing baca tuh beda aja gitu kesimpulan mereka tentang cerita ini apa gitu. Lalu untuk kekurangan dari cerpen ini, yang pertama, cerpen ini tergolong panjang ceritanya. Jadi mungkin beberapa pembaca termasuk aku itu merasa alurnya itu terlalu panjang dan berbelit-belit, sehingga mengurangi fokus dari pesan yang pengen disampaikan sama penulis ini. Terus kedua, sebenarnya dari cerpen ini tuh interpretasinya sulit, makanya itu alasan kenapa mungkin ya dari pembaca sendiri juga pasti beda-beda gitu nyimpulin cerpen mercusuarnya ini sebagai apa gitu loh. Nah, itu aja sih. Mau lanjut? Boleh. Lanjut. Oke. Jadi aku ngasih tahu sinopsis atau cerita singkat dari cerpen pilihan aku, yaitu Ikan Paus Merah, karena menurut aku menarik nih. Nah, jadi Ikan Paus Merah karya Seno Gumira Aji Dharma ini menceritakan legenda seekor ikan paus yang selalu muncul di lautan setiap ada yang sedih nih, dan saat senja juga. Nah, dikenal sebagai ikan paus merah karena paus ini memiliki tubuh yang berwarna merah akibat luka abadi yang di punggungnya yang disebabkan oleh panah seorang pemburu dari masa lalu. Parah banget sih pemburunya ya. Kasihan. Nah, terus panah tersebut masih tertancap hingga saat ini. Dan setiap kali paus ini muncul, darah segar yang selalu mengalir dari lukanya itu mencemari lautan, sehingga sekitarnya juga punya yang sebulat merah-merahnya gitu lah karena darahnya kecampur. Nah, kemunculan ikan paus merah selalu singkat namun penuh misteri, seperti kilatan ingatan yang datang dan pergi lalu lah. Nah, para pelaut dari berbagai penjuru dunia telah mencoba menangkap jejaknya, seperti di foto, di videoin, tapi paus ini selalu hilang sebelum mereka bisa merekamnya. Setiap kali muncul, ia mengeluarkan suara jeritan pilu, suara purba yang memancarkan rasa sakit dan kesedihan yang abadi, membuat setiap pendengarnya, termasuk aku, merasa sedih banget yang mendalam. Kebayang nih di ceritanya, rasanya kayak sedih gitu dengarnya. Nah, narator juga dalam cerita ini adalah seorang musafir yang mendengar kisah ikan paus merah dari para pelaut di barbar pelabuhan. Dalam perjalanannya dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, ia berharap suatu hari bisa menyaksikan sendiri kemunculan paus legendaris tersebut dan mendengar ceritanya yang memilukan. Nah, ikan paus merah juga menjadi simbol dari luka lama yang tak tersembuhkan nih, terus mengembara di lautan luas sendirian yang membawa kesedihan dan cerita yang abadi. Kasihan Paus. Nah, oh ya, aku mau ceritain juga nih, menurut aku keunggulan dari cerpen dan kekurangannya yang di cerpen Ikan Paus Merah ini. Yang pertama, keunggulan dulu, yaitu mempunyai daya imajinasi yang kuat. Nah, di cerpen ini memiliki elemen fantasi yang sangat kental, karena yang menciptakan dunia di mana hal-hal mistis terjadi di lautan. Gambarannya tentang ikan paus merah yang misterius dengan luka abadi yang terus mengeluarkan darah nih, membangkitkan imajinasi pembaca, termasuk aku juga, menjadikan cerpen ini unik dan menarik. Lalu yang kedua, penggunaan bahasanya yang indah. Penulis menggunakan gaya bahasa yang puitis dan deskriptif, terutama dalam menggambarkan laut senja dan yang keemasan dan cerita pilu si ikan paus merah, sampai aku bisa ngebayanginnya. Nah, bahasa yang digunakan juga membawa pembaca seolah-olah menyaksikan secara sendiri
peristiwa tersebut secara langsung, menambah keindahan dan kedalaman ceritanya di cerita pendek tersebut. Nah, yang ketiga yaitu penuh filosofi dan simbolisme banget. Ikan paus merah dengan luka yang tak pernah sembuh dan senja yang selalu dinanti-nanti menggambarkan rasa sakit yang abadi yang aku tangkep ya. Nah, kesedihan yang tak pernah hilang juga serta perjalanan manusia yang penuh dengan luka batin. Nah, cerpen ini juga mengajak pembaca untuk merenung. Sekali lagi kita merenung dan menghubungkan cerita dengan pengalaman atau perasaan pribadi, kayak relate gitulah kayak yang tadi cerpen-cerpen sebelumnya. Nah, habis itu yang terakhir memikat pembaca dengan misteri-misteri nih, mistis lah. Cerita ini menyimpan misteri yang mendalam baik tentang identitas paus itu sendiri maupun tentang siapa yang memanahnya. Kita kan bertanya-tanya gitu, ternyata pemburu yang di masa lalu kan. Hal ini membuat cerpen tersebut terus membekas di ingatan pembaca, terutama mereka yang menyukai kisah-kisah penuh teka-teki. Nah, setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangannya yang pertama, tidak ada penjelasan yang secara detail. Iya kan? Nah, karena cerpen ini hanya memberikan cerita tanpa akhir yang pasti. Gimana nih ikan pausnya, tidak ada kejelasan. Nah, tentang paus ya kan. Dan pemanahnya bisa membuat beberapa pembaca merasa kurang puas atau bingung nih karena tidak ada penjelasan yang tuntas tentang makna sebenarnya atau asal usul paus tersebut, dan pemburunya nggak ada juga kayak hukumannya karena sudah melukai paus tersebut juga kan. Nah, nggak ada pastinya lah. Nah, yang kedua, terlalu banyak deskripsi, kebanyakan juga nggak baik ya. Seringkali penggunaan deskripsi yang panjang dalam cerpen ini juga bisa terasa berlebihan, meskipun gaya deskriptifnya yang indah yang kayak tadi, cuma lebih terlalu banyak nih. Namun bagi sebagian pembaca termasuk aku, pastinya mungkin mengganggu karena membuat cerita terasa lambat dan cenderung berputar-putar pada hal-hal yang sama. Itu menurut aku. Nah, yang ketiga, keterbatasan karakter yang terkait emosional. Ini yang paling aku rasain. Karena cerpen ini lebih berfokus pada ikan paus merah sebagai simbol, sehingga tidak ada karakter yang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan pembaca. Jadi yang terlalu disorot nih ikan pausnya aja gitu. Karakter-karakter yang lain tuh kurang. Kita nggak tahu tuh perasaan dia gimana ya kan. Kurang lah pokoknya. Nah, naratornya juga hanya sebagai pengamat, sehingga pembaca mungkin merasa kurang terhubung secara emosional dengan cerita. Nah, yang terakhir, plotnya yang berulang kayak tadi. Beberapa paragraf dalam cerpen terus cenderung berulang dalam mendeskripsikan hal yang sama, yaitu penampilan ikan paus merah lagi dan dengan cerita pilunya. Hal ini bisa membuat pembaca merasa kurang ada perkembangan cerita atau perbedaan dalam setiap kemunculan paus. Pasti ya paus merah dan cerita yang pilunya lagi seperti itu. Cuman itu bikin bingung. Iya, makanya. Dan juga plotnya yang terus ulang kayak kemunculan pas senja ikan paus merah dan ceritanya juga pilu gitu kan, purba. Cuma emang gitu kan. Nah, siapa yang mau dilanjutin? Kalau sisa kalian berdua. Sweet. Maaf ya. Oke, aku. Oke, jadi dari semua cerpen yang ada di buku ini, aku paling tertarik sama yang judulnya Perang-Perang Mandarin. Sebenarnya dari judulnya aja kita udah bisa nebak ya, pasti nggak jauh-jauh lah tentang masyarakat Tionghoa. gitu. Nah, yang menariknya adalah kunang-kunang. Kenapa kunang-kunang itu diangkat di cerpen ini? Jadi di awal cerpen itu kita akan mulai dikenalkan dengan tokoh-tokohnya dulu. Bahkan bukan kunang-kunang yang ini dulu, tentang tokoh-tokoh siapa yang ada dalam cerpen tersebut. Itu pun yang dikenalkan tuh tokoh-tokoh sampingannya. Nah, di sini ada Cukap lagi. Tapi yang Sama nggak? baca dulu. Baca aja ya. Sama nggak? Kita kan buat penonton gitu, apakah sama apa Penasaran. iya. Nah, pada akhirnya masyarakat lokal maupun mancanegara itu datang ke kota Sukap tinggal karena mereka penasaran kan, kenapa ada kunang-kunang yang diternakan. Ya nggak mungkin dong kunang-kunang kecil kan ternak gimana sih gitu dalam kandang kan? Ya terbang juga gitu. Itu yang menjadi daya tarik kota ini. Nah, perlahan penulis ini mulai menampilkan menguak cerita atau sejarah yang sangat
orang Indonesia pun tahu tentang sejarah ini. Dan memang kalau kita lihat dari kata-katanya pun itu udah identik banget sama peristiwa Mei 98. Oh 98 yang ada penjarahan Tionghoa, orang-orang Tionghoa Iya, yang paling berdampak kan orang Tionghoa. Oh, jadi ada kaitannya ya? Iya, Ada kaitannya. Nah tapi uniknya di sini Sukap sebagai tokoh utama mengatakan bahwa kunang-kunang ini berasal dari kuku-kuku orang Mandarin. Itu. Terus gimana? Nah itu yang bikin aku sendiri ya pembaca harus baca berulang-ulang maksudnya apa sih gitu. Kalau dari aku tangkap kuku-kuku orang Mandarin ini dianggap sebagai kunang-kunang adalah sebagai simbol kematian. Sedangkan kalau orang meninggal kan biasanya itu kuku adalah bagian tubuh kita yang nggak bakal bisa hancur. Iya. Jadi itu abadi Ah. gitu. Jadi itu yang diangkat sebagai simbol. Kemudian di klimaksnya ini Sukap dipertemukan dengan orang Mandarin asli. Mandarin, Tionghoa. Orang Tionghoa yang datang ke Sukap bertanya langsung kenapa kunang-kunang ini yang diangkat, karena kunang ini tuh dianggap sebagai kunang-kunang mistis, bukan kunang-kunang yang biasa kita lihat di hidup sehari-hari. Sukap pun yang pada awalnya tuh menganggap karena keindahannya aja Sukap nggak bisa jawab apa-apa gitu. Nah, ending dari cerita ini adalah orang Mandarin ini seperti apa ya, dikepung oleh masyarakat lokal. Akhirnya dijadikan apa ya, mengulang kerusuhan, bukan kerusuhan ya, saking orang lokalnya itu nggak suka sama orang Mandarin, akhirnya orang yang datang ke Sukap ini dibunuh gitu. Cuman lagi-lagi seperti cerita-cerita cerpen yang tadi, penulis tuh nggak jelasin akhir gimana sih, akhirnya tuh nggak mulus Iya, gitu. iya. Kita harus berimajinasi wah akhirnya gimana gitu. Benar. Cuman sebatas sampai diserang, kepung, abis itu mati gitu. Satu kalimat yang aku suka dari cerpen ini adalah kunang-kunang kelana di Rimbalara. Di Rimbalara. Di Rimbalara artinya kota yang penuh kesedihan, kesengsaraan. Nah, kunang-kunang itu sebagai simbol harapan yang bisa mengembalikan perekonomian di kota tersebut. Gitu. Tapi ada beberapa kelebihan yang bisa aku ambil dari cerpen ini. Itu yang pertama, gaya bahasanya itu yang benar-benar menciptakan suasana magisnya tuh dapat banget, tegangnya dapat banget, penasarannya apalagi, nanggungnya apalagi gitu. Tapi sebenarnya bagus untuk orang-orang yang benar-benar berminat sama suka baca ya, yang berminat sastra gitu, karena ya, imajinasinya tinggi. Cuma gitu, iya, untuk orang awam seperti aku mungkin harus dibaca berulang-ulang dulu. Apalagi ada gitu. kosakata yang baru kita dengar, Iya, baru kita lihat. bener-bener. Baca berulang-ulang aja kita belum tentu Paham. Paham. Iya. Terus yang kedua itu mengangkat nilai sejarah tadi gitu. Jadi itu novel maksudnya buku ini kan diterbitkan tahun 1990-an gitu. Nah, untuk anak-anak zaman sekarang yang baca tuh bakal tahu peristiwa apa sih yang pernah terjadi gitu, diangkat lagi di kelas balik lagi gitu. Kemudian yang ketiga adalah sangat terikat dengan imajinasi, ditunjukkan tadi dengan salah satunya itu si Sukap ini menernakan kunang-kunang yang mungkin kita nggak mungkin sih nernak kunang-kunang bakalan juga gitu loh. Dan yang keempat adalah menggunakan ejaan lama. Jadi setiap cerpen, awal cerpen sih ada ya yang kayak bait berapa satu bait lah gitu. Ada kata-kata yang memang mencerminkan isi cerpen itu kayak ejaan jajah, kan sekarang jaya, oe. Oh, ejaan lama. Iya, Iya, ejaan lama. Ejaan lama. Oke. Nah, tadi seperti yang tadi kita bilang, kalau ada kelebihan ada kekurangan. Yang pertama adalah karakter pendukungnya yang kurang jelas dijelaskan, kayak misalnya di situ ada pengunjung orang turis-turis datang, itu turis-turisnya nggak dijelasin tuh Dari mana? mereka tuh siapa gitu, iya dari mana gitu. Terus ada pokoknya ada beberapa tokoh yang dijelasin nggak dijelasin Secara karena siapa. Secara detailnya. Jadi kalau misalnya ada dialog kan kita tahu karakternya mungkin seperti apa Ah, gitu. iya. Ini tuh cuma Disclaimer, penyimpanan iPhone saya penuh, jadi ganti HP ke HP Kiran. Oke, dilanjut dari Raisya. Kita bisa lanjut. Oke, tadi kita sampai kekurangan cerpen kunang-kunang Mandarin. Yang kedua itu adalah endingnya yang sangat luas interpretasinya. Orang-orang pun akan berbeda-beda seperti cerpen-cerpen yang Lainnya. lainnya dan yang tadi disebutin. Terus yang ketiga adalah tidak ada ilustrasi.
di cerpen ini. Mungkin di cerpen lain tuh ada ilustrasi ya kayak pohon kelapa apa segala macam. Itu pun menurut aku ilustrasinya kurang menggambarkan gitu. Apalagi kan bukunya tulisannya semua hitam putih, kita nggak tahu gitu suasana senjanya tuh nggak ada kalau misalnya di cerpen lain. Kalau di cerpen aku sendiri kunang-kunang tuh nggak digambarin seperti apa gitu. Penggambarannya kurang jelas. Iya, apalagi kan udah bahasanya susah, nggak ada ilustrasi, gimana sih kita pahamin gitu. Itu ada ilustrasi gitu. Itu sih, ya itu sekaligus syarat ada baiknya kalau misalnya dilengkapi dengan ilustrasi. Lanjut. Oke, boleh lanjut. Terakhir. Oke, jadi mungkin yang bakal aku ceritain di sini sinopsis aku sama yang sebelumnya itu bakal lebih singkat. Karena emang yang aku ceritain tuh poinnya itu. Jadi dari beberapa judul cerpen yang dari karya SGA ini, aku milih yakni Senja yang Terakhir. Judulnya. Singkatnya, Senja yang Terakhir itu menceritakan dua tokoh. Mereka itu tinggal atau kurang lebih datang ke suatu kota di mana mereka ini bingung sama pemikiran pola pikir orang-orang di kota tersebut. Bingungnya kenapa? Jadi pemikiran mereka dua tokoh ini dengan orang-orang yang emang ada di kota, yang tinggal di kota tersebut itu bertolak belakang. Jadi intinya si orang-orang di kota ini yang mereka di pikiran mereka itu senja yang dimaksud itu seperti ini. Sedangkan menurut dua tokoh ini, kok mereka bisa ya kepikiran kayak gitu? Padahal senja itu cuma sekedar cahaya yang emang penggambarannya senja itu kan ibarat matahari terbit Sore ya. hari ya. Jadi kayak untuk peralihan mengakhiri gitu kan maknanya. Sedangkan orang-orang di kota itu justru menganggap senja itu sebagai suatu harapan baru yang emang itu maknanya itu sebagai keindahan gitu. Mungkin keindahan itu ada, tapi kalau diumpamakan sebagai harapan baru atau permulaan itu kan kayak gak cocok kan. Si dua tokoh ini mikir, kenapa kalau mereka maknain atau pemikiran mereka seperti itu harusnya kan bukan senja tapi terbitnya matahari atau fajar istilahnya kayak gitu. Nah terus juga kurang lebih cerita yang emang aku baca ini dibanding cerita-cerita kalian sebelumnya itu relatif lebih singkat. Jadi mungkin sinopsis yang aku kasih tahu cukup segini aja. Jadi kalau kalian penasaran bisa baca sendiri. Terus Kurang kelebihan. Iya, Kurang kelebihannya apa? kelebihan lagi. kelebihannya kalau menurut aku mungkin ini meliputi untuk cerita-cerita yang lain juga ya. Si penulis atau Seno Gumira itu adalah pinter dalam, jadi beliau ini ngasih kesempatan kita sebagai pembaca untuk memaknai atau spesifikasi senjanya itu berdasarkan emang imajinasi dari kita masing-masing. Mungkin dari tiap cerita yang tadi udah kita ulas, udah teman-teman kasih esensinya, itu kan menyenggol yang namanya senja, tapi makna senja itu beda-beda. Jadi keunggulan di situ emang si penulis ini ngasih kita kesempatan untuk berimajinasi, terus kasih penggambaran, oh senja itu seperti apa. Kalau untuk kekurangannya, sebenarnya aku nggak bisa bilang ini sepenuhnya kekurangan, karena mungkin ini berdasarkan perspektif aku. Kekurangannya yang pertama itu ada beberapa kosakata, mungkin karena ini sastra banget ya, kosakatanya tuh agak rancu gitu. Kenapa aku bilang rancu? Karena maknanya beda-beda gitu. Maknanya beda-beda. Terus aku bingung maksud kosakata ini tuh ngarahnya kemana, maksudnya apa? Mungkin kalian juga ngerasain di video yang lain gitu. Terus yang kedua itu sama halnya dengan Raisa sebelumnya, itu kurang ilustrasi atau bisa dibilang ilustrasinya tuh kurang sesuai. Jadi di cerita ini kan penggambarannya kota, tapi di dalam salah satu halaman buku ini itu dikasih satu ilustrasi, penggambarannya itu justru pantai, bukan kota, bukan perkotaan gitu. Terus juga benar-benar minim ilustrasinya. Terus juga yang ketiga atau yang terakhir kekurangannya adalah penempatan lokasinya yang emang itu sedikit, terus benar-benar sekelibat aja. Jadi lokasinya tuh berpindah-pindahnya cepat, tapi emang ngebingungin kita yang baca. Misal si tokoh utama posisinya lagi ada di sebuah toko, terus tahu-tahu nggak lama di paragraf yang sama itu dia lagi dibunuh ceritanya. Jadi benar-benar penempatan lokasinya tuh bikin kita bingung karena secepat itu, nggak ada alur prosesnya kenapa dia bisa di sini, gimana tuh nggak ada. Kaget. Kaget. Tiba-tiba dibunuh. Teleport kali ya. Iya betul. Benar-benar. Mungkin kalau dari aku itu aja sih. Gimana? Mungkin ada tambahan atau kita mau ulas lagi? Ulas Boleh ya. Oke. Kayaknya
dari Dika nih habis ini nih. Oh iya, Andika. Andika nggak ada di sini. Dia sedang ada kendala lagi di spam. Tapi tahu tren video kita muncul buat ngasih esensinya ke kalian. Kita 1 2 3 dulu ya. Jadi buat sekarang Andika lagi nggak ada di sini saat bareng kita. Benar. Jadi nanti kita bakal nampilin video dia, video Andika mengenai penjelasan dari cerpen apa sih yang dia udah baca dan Penilaiannya dia sendiri. iya penilaian dia sendiri mengenai kelebihan dan kekurangan dari cerpen yang dia cerita, yang dibaca. Oke. Ya. Terakhir nih kesimpulan ada yang kita udah nyampe di kesimpulan. Nggak kerasa ya? Iya. Nah, tapi satu fun fact deh dari buku ini, kalau dari buku cetaknya itu kan bagian paling belakang itu biasanya ada sinopsis dari Oh buku iya. itu ya. Tapi di buku ini tuh bukan sinopsis, itu Apa tuh? dari sebuah kutipan surat gitu untuk penulisnya Seno Gumira, di mana penulis itu menyebutkan bahwa dia bersyukur sekali atas kehadiran cerpen-cerpen Seno Gumira ini, karena itu dia bisa menikmati senja yang dimana notabene-nya dia adalah Rabun Senja. Iya, Oh. bisa lihat ya. Oh. Kemasannya juga unik kan, kemasan bukunya benar-benar di amplop ya, kan Mas? Ya, Amplop terus ada suratnya langsung gitu di fisiknya gitu. Keren sih. Kalian wajib baca ya, teman-teman wajib baca buat cerita ini. Mungkin selain cerita ini juga bisa baca cerpen-cerpen karyanya yang lain gitu. Benar? Kita mau Kesimpulan. kesimpulan. Kesimpulan ya. Kesimpulan. Bagus. Gue yakin begini dikat sih. Ya, ini Dika. mau kesimpulan apa rating? Oh iya, rating Aja nggak sih? Rating. Rating detik. Udah nggak apa lanjut aja. Gue nggak ada rating gue jelek pasti. Nggak apa. Rating the things. Kesimpulan. Enggak, kesimpulan dari berdasarkan pemikiran penilaian aja gitu. Singkatnya kayak gimana? Ini Kalau mana? kita kan volunteer. Satu orang satu kesimpulan nih dari Iya. tiap-tiap orang. Itu habis itu kesimpulan, habis itu nggak mau semuanya dari maksudnya kayak ya udah. Singkat aja singkat. iya singkat saja. Apa? Apa? Rating. Jadi kayak sekalian kesimpulan sama rating. Ini kesimpulannya segi apa nih? Dari keseluruhan dari buku ini yang kalian tangkap tuh apa? Keseluruhan buku. Sudah setelah baca tuh gimana Perasaannya? perasaan baca atau Pesan-pesan nggak sih? Iya. Pesan-pesan. atau Bacanya malah- pasti seru banget. Pertama itu melatih kayak apa ya, melatih imajinasi kita banget. Nah di sini kan Pak Fajar juga ngasih kayak kerja kelompok kayak gini. Jadi kita bisa bertukar pikiran nih dari masing-masing orang, perspektif orang-orang. Cerpen kayak misalnya ikan paus merah tuh gimana sih, ikan paus merah tuh simbolnya apa, dan ternyata tiap-tiap orang punya makna yang beda-beda juga nih. Apalagi tadi di mercusuar kan, kita juga mikir tuh mercusuar tuh kayak ada kesendirian dari Kiran, aku mikirnya itu cita-cita, terus ada juga dan lain-lain gitu. Overall buku ini juga bagus dan aku sendiri makin terinspirasi karena aku juga suka bikin cerpen juga. Nah ini menginspirasi banget kata-katanya, kosakata yang baru aku temuin juga. Ratingnya 8/10. Yeay. Nah, ada yang mau menambahkan? Apa kita tutup saja? Tutup. Oke. Kita tutup aja ya teman-teman. Tutup aja deh, karena durasinya udah 40 menit lebih, kayak ini udah nambahin tadi 34. Nanti kalian harus nyaksiin videonya Andika Sejam kita. Oke, yuk. Terima kasih sudah mau Terima kasih. mendengarkan dan menikmati video kita sampai akhir. Makasih banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andika Matala, absen 2. Kali ini saya pengen ngomongin tentang cerpen yang menurut saya itu menarik banget, yaitu cerpen trilogi Alina. Nah, trilogi Alina ini terdiri dari 3 buah cerpen kecil, yaitu yang judul pertama itu judulnya Sepotong Senja Untuk Pacarku, kedua itu Jawaban Alina, dan yang cerpen ketiga itu adalah Tukang Pos Dalam Amplop. Nah, cerpen ini ditulis oleh Seno Gumira Aji Dharma. Nah, ini trilogi ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Sukap yang ia memberikan cintanya kepada kekasihnya bernama Alina.
di mana cintanya itu digambarkan atau dimaknai sebagai senja. Nah, Sukap ini mengirimkan senjanya kepada Alina melalui tukang pos, tapi di tengah perjalanannya, tukang pos tersebut malah membuka isi dari amplop tersebut yang menyebabkan senja yang harusnya untuk Alina itu terlambat 10 tahun. Padahal selama 10 tahun itu Alina itu udah punya kehidupan baru, sudah punya seorang suami dan sudah juga berkeluarga. Nah, kenapa menurut saya cerpen ini menarik banget? Karena cerpen ini ditulis oleh tadi yang saya udah bilang, ditulis oleh Seno Gumira Aji Dharma yang dikenal dengan gaya bahasa yang indah dan puitis, dan juga temanya juga universal. Dari trilogi Alina ini mengangkat tema-tema universal seperti cinta, kehilangan, dan mencari jati diri. Nah, tapi menurut saya trilogi Alina ini juga punya beberapa kekurangan seperti panjangnya cerita. Mungkin bagi sebagian orang, pembagian cerita menjadi 3 bagian itu bisa membuat pembaca terasa lambat, terutama jika tidak semua bagian menarik bagi mereka, dan juga keterbatasan konflik. Beberapa pembaca mungkin merasa bahwa konflik dalam cerita trilogi Alina ini kurang intens sehingga mengurangi ketegangan yang diharapkan dalam alur cerita. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.